Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang di edukasi Sapa Jawara, Sadar Pajak Jawa Barat 2. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 November tahun 2025, bersama kami penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Bersama saya Diana Mariani, dan menemani saya hari ini ada Mas Rifki. Bagaimana kabarnya Mas Rifki? Alhamdulillah baik Mbak. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa nih Mas Rifki? Untuk mungkin kawan pajak ingin tahu ya. Oke, pada kesempatan kali ini di edukasi Sapa Jawara, kita mau menginformasikan kepada kawan pajak semua terkait solusi apa yang bisa dilakukan atas validasi dan juga registrasi massal NIK bagi wajib pajak orang pribadi yang mungkin sampai saat ini ternyata belum dapat ditemukan nicknya Mbak di dalam aplikasi Kortex DJP. Nah itu jadi kita akan membahas validasi dan registrasi massalnya melalui portal NPWP. Oke, jadi ini mungkin salah satu solusi ya bagi kawan pajak semua. Nah, sebagai latar belakang bagi kawan pajak bahwa sejak Januari 2025 kita telah menggunakan aplikasi Kortex untuk pelaporan perpajakan ya, menggantikan aplikasi lama kita DJP Online, di mana terdapat perubahan yang cukup signifikan ya Mas Rizky ya, yang semua proses bisnis ini dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Nah, namun memang ada aja nih kendala-kendala yang muncul nih Mas Rifki, di mana salah satunya terkait pembuatan bukti potong bulanan bagi pegawai yang dilakukan oleh pemberi kerja. Nah, di mana pembuatan bukti potong ini dilakukan pemberi kerja seiring dengan pembuatan SPT masa PPh 21 mereka ya, perusahaan. Nah, kasusnya ini adalah pada saat pembuatan bukti potong pegawai atas nik pegawai itu ternyata tidak ditemukan nih di aplikasi Kortex, sehingga nggak bisa dibuat bukti potongnya. Nah, di awal tahun kemarin tim pesiap dari DJP itu memunculkan solusi sementara nih Mas Rifki, bahwa DJP itu menimbulkan yang namanya NPWP sementara untuk jadi bisa dibuatkan dulu bukti potongnya dengan menggunakan NPWP sementara yang kodenya itu 999 depannya. Seperti itu. Nah, di tahun 2025 ini ternyata berdasarkan data nih terdapat cukup banyak nih bukti potong dengan NPWP sementara ini. Nah, ada konsekuensinya nggak nih Mas Rifki terkait bukti potong sementara itu? Jadi kalau ternyata kita menggunakan NPWP 99 tadi, itu ternyata untuk kawan pajak itu akan ada konsekuensinya Mbak Diana. Jadi atas bukti potong yang tadi dibuatkan oleh pemberi kerja, itu otomatisnya dia tidak akan tertarik nih ke bukti pemotongan tahunannya si orang pribadi tadi, karena kan menggunakan si NPWP 999. Oh, bukan NPWP-nya dia sendiri ya? Soalnya kan tadi pakai NPWP sementara, sehingga dia tidak akan muncul nih di SPT-nya orang pribadi tadi yang sebagai pegawai. Nanti yang dia lakukan pada saat pelaporan SPT tahunan yang mungkin dilakukannya di tahun depan mungkin ya. Tahun depan ya. Nah ini kan berarti bisa jadi masalah nih. Nah oleh sebab itu makanya DJP memberikan solusi dengan aplikasi portal NPWP yang versi 2 nih, yang versi kita 2 bahas ya. hari ini. Tadi kan sebelumnya udah dijelasin versi 1, sekarang kita jelasin versi 2, yang dimana pemberi kerjanya itu bisa melakukan validasi dan juga registrasi massal NIK secara massal buat pegawainya. Oh gitu. Jadi yang tadinya nggak ditemukan di Kortex, dia bisa divalidasi dan dimigrasikan secara massal oleh pemberi kerja ya. Nah, mungkin untuk informasi kawan pajak bahwa portal NPWP ini sebelumnya sudah ada ya dengan versi 1 ya. Betul. Nah, yang dikeluarkan sekarang ini adalah yang versi 2-nya. Untuk baru. Lebih tepatnya versi 2.1. 2.1 ya. Di mana sebelumnya itu yang versi 1 tuh digunakan di 2024 kemarin Mas Rifki, itu di mana pemberi kerja bisa melihat layanan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, sebenarnya bukan melakukan pemadanannya, tapi sebenarnya cuma ngintip aja nih di aplikasi ini mana-mana aja pegawai-pegawai itu yang NIK dan NPWP-nya sudah padan dan mana-mana aja yang belum.
belum gitu. Cuma memang tindak lanjutnya balik lagi ke pegawai masing-masing untuk melakukan pemadanan seperti itu. Nah, sedangkan yang versi terbaru ini, versi 21 itu menambahkan layanan 2.1 menambahkan layanan validasi NIK, di mana si pemberi kerja bisa melakukan validasi secara otomatis atas NIK pegawainya, sekaligus registrasi NIK tersebut ke aplikasi Cortex secara massal. Jadi untuk semua pegawainya seperti jadi itu. Yang ada di pemberi kerjanya ya. Betul. Dan mungkin untuk bagi wajib pajak yang dulu sudah pernah akses ke yang versi 1 itu berarti dia user existing ya, artinya ya udah pernah didaftarkan, dia bisa menggunakan layanan yang pemadanan dan layanan baru yang validasi NIK ini. Tapi kalau misalnya user yang baru didaftarkan sekarang memang hanya bisa menggunakan layanan validasi NIK saja, seperti itu. Kalau ternyata di versi 2.1 yang terbaru ini ya, yang tadi udah disebutin sama Mbak Diana, itu kita ada 2 layanan yang baru ya, atau kita sebutnya 2 subproses, yang dimana yang pertama adalah validasi NIK-nya, dan yang kedua adalah registrasi massal atas NIK-nya itu ke sistem Cortex-nya. Jadi kalau validasi NIK itu maksudnya adalah untuk memvalidasi apakah datanya sesuai nggak ya sama data di Dukcapil dan juga data yang ada di portal DJP. Nah, sedangkan yang kedua kalau registrasi itu maksudnya adalah atas NIK yang valid tadi itu diregistrasikan ke aplikasi Cortex nih biar bisa digunakan, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya tadi NPWP sementara ya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan pemilik NIK-nya atau kita gitu orang pribadi itu bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak aktif nih, atau misalkan hanya memerlukan akses ke Cortex aja. Nah, ini ada 2 proses, bisa aktivasi akun wajib pajaknya yaitu tanpa mengubah statusnya menjadi wajib pajak yang aktif, atau juga bisa memang kita mengaktifkan atau mengaktifasi akunnya sebagai wajib pajak nih. Jadi kita bisa sebagai wajib pajak yang aktif. Oh, seperti itu. Jadi memang untuk portal NPWP ini dia memvalidasi kemudian memasukkan data NIK tersebut ke Cortex DJP ya, tapi tidak serta-merta yang bersangkutan itu terdaftar menjadi wajib pajak. Tetap betul, dia bisa memilih apakah memang dia mau mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP atau memang dia cuma mau masuk aja ke dalam Cortex, hanya registrasi aja seperti itu ya Mas Rifki ya. Nah, kemudian mungkin kita ada tambahan himbauan nih bagi para pemberi kerja ya, karena kan memang tadi konsekuensi dari NPWP 99 itu tadi kan nanti tidak dapat tertarik nih datanya pada saat pembuatan bukti potong 1721 A1 dan A2, kemudian juga nggak bisa terprefill di SPT tahunan orang pribadi. Nah, untuk nantinya bisa terprefill dan tertarik ke 1721, jadi diharapkan agar pemberi kerja melakukan step-step ini nih bagi yang pegawainya masih banyak yang pakai 99 nih. Gimana tuh caranya? Yang pertama, pastikan dulu nih penerima penghasilan dalam arti pegawainya dia itu sudah terregistrasi gitu. Nah, pemberi kerja jadi meminta pegawainya itu secara mandiri untuk memilih lah salah satu hanya registrasi atau aktivasi nih seperti itu. Ini adalah step yang dilakukan setelah tadi ya validasi sama migrasi. Nah, kemudian setelah itu atas bukti potong yang sudah terlanjur dibuat dulu yang pakai 99 itu harus dibatalkan. Mungkin dia yang jadi PR nih ya. PR nih buat memberi kerja nih bahwa udah banyak ini step mungkin kedua ya. Jadi harus minta validasi, keduanya harus dibatalin bukti potongnya. Jadi bukti potong yang sudah dibuat itu harus dibatalkan. Bukti potong NPWP-nya sementara itu tadi ya. Betul. Nah, karena nanti kan dia akan menerbitkan 1721 A1 atau A2 ya. Sebelum menerbitkan itu harus dibatalkan dulu bukti potong sementara, lalu bikin ulang bukti potong yang baru dengan tadi yang NIK-nya sudah tervalidasi dan sudah termigrasi. Betul. Jadi dibatalin dulu bukpotnya yang atas NPWP sementara, lalu dibuat ulang. Betul, dibuat ulang, dan dengan catatan pemberi kerja ini harus ingat kalau bisa dilakukan dalam 1 kali pelaporan pembetulan. Jadi jangan dibatalin dulu baru dilapor SPT-nya, baru nanti setelahnya baru dibuat ulang, baru dilaporin lagi. Jangan sampai nanti kan karena ada efek delta nih terkait pelaporan SPT ya, jangan sampai jadi jangan sampai ada selisih yang menimbulkan nanti malah betul
itu. Jadi dalam satu pembetulan SPT. Jadi batalkan, kemudian buat ulang, baru lapor SPT pembetulan. Seperti itu. Jadi harus dilakukan secara sekaligus gitu ya, dalam waktu yang satu waktu atau bersamaan ya. Betul Mas Rifki. Tadi kan sempat dibahas kalau harus diaktifasi dan divalidasi atau Betul. diregistrasi kan ya. Nah ini sesuai dengan versi 2.1 juga untuk layanan validasi NIK ini kan kita bisa dilakukan oleh si pemberi kerja ya Mbak ya. Betul. Nah itu nanti bisa ada 3 proses yang nanti mungkin habis ini kita jelasin secara detail. Mungkin secara umumnya itu 3 prosesnya. Yang pertama adalah tahap satunya yaitu kita daftar dulu nih sama akses dulu si portal NPWP ini, portal npwp.pajak.go.id. Nanti kalau kita sudah selesai proses pendaftarannya, si pemberi kerjanya itu pastikan memilih jenis registrasi validasi NIK nih Mbak. Nah kalau udah nanti kan kita udah masuk, lalu di dalamnya itu kita bisa yang namanya tahap 2 itu unggah Excel si validasinya. Datanya berarti ya, data pegawainya ya. Betul. Nah ini unggah ini jadi pemberi kerjanya nanti masukin nih atau unggah data NIK-nya, namanya, nomor HP dan juga email pegawai nih yang mau diaktifasi dan divalidasi dan juga diregistrasi. Nanti kan kalau misalnya udah diunggah nih Mbak, nanti setelah selanjutnya adalah langkah ketiga atau terakhir, yaitu kita bisa memonitoring atau yang kita sebut dengan monitoring validasi dan juga registrasi. Nah ini berarti biasanya si pemberi kerjanya harus melakukan pemantauan nih atas prosesnya, apakah beres atau udah masuk apa belum gitu, atau misalnya takutnya tidak ditemukan atau tidak tervalidasi ya, seperti itu ya. Di monitoringnya. Nah biasanya sih proses registrasi ini tuh dilakukannya biasanya secara harian nih Mbak. Kalau misalkan di hari ini bisa aja besok nih H+1 gitu atau H+2. Nah kalau ini biasanya kita maksimal itu bisa di H+3. Oh gitu, paling lambat ya, paling lambat H+3. Jadi H+3 itu udah masuk ke dalam konteks ya atas data-data NIK yang diminta itu ya. Seperti itu. Untuk si registrasinya ya. Nah mungkin untuk lebih jelasnya ya, mungkin bagi kawan-kawan pajak yang ingin mencoba untuk melakukan validasi dan registrasi masal NIK ini, kita akan mencoba nih menampilkan di layar step-step untuk pendaftaran dan cara mengakses aplikasi si portal NPWP ini. Bagaimana caranya mengunggah datanya, kemudian cara memonitoring permohonan yang sudah diajukan. Maka kita akan coba masuk ke slide step-step validasi dan migrasi massal. Mungkin sudah terlihat ya di layar ya. Jadi kita mau ngebahas ininya ya, proses detailnya Mbak Betul. ya. Langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan si pemberi kerjanya atas validasi dan migrasi di portal npwp.pajak.go.id. Buat kawan pajak itu bisa lihat juga langkah-langkahnya di slide. Lalu yang di ini adalah ini ada di tahap. Nah, jadi tadi kan Mas Rifki udah jelasin secara garis besar ada 3 tahap ya Mas ya. Nah, ini kita masuk ke tahap pertama nih. Adalah daftar dulu sama akses portal NPWP. Jadinya mungkin kalau kawan pajak yang dulu sebelumnya sudah daftar dan sudah akses, berarti sudah punya aksesnya nih, berarti nggak perlu lagi nih tahap pertama, udah langsung tahap kedua. Nah namun kalau misalnya wajib pajak yang belum pernah daftar, berarti masuk ke linknya itu adalah portal npwp.pajak.go.id. Nah gambarannya itu seperti itu ya. Betul. Nah ini yang masuk berarti pemberi kerja ya. Harus pemberi kerjanya ya. Pemberi kerjanya. Ya, bukan sampai saat ini masih belum bisa. Jadi portal NPWP ini rencananya kedepannya akan bisa juga dicoba untuk orang pribadi. Cuma saat ini masih untuk pemberi kerja seperti itu. Nah kemudian di tampilan mukanya seperti itu tadi. Silahkan untuk tadi kan diisi dulu tuh. Balik lagi ke depan Mas Rifki. Nah ini kan diisi username atau email pemberi kerja, berarti sama kata sandi. Tapi karena kita belum punya, berarti kita daftar dulu. Kita pilih yang nomor 1 tuh paling bawah, menu daftar di sini. Nah setelah diklik dia akan muncul tuh halaman seperti ini, terkait ya, halaman registrasi, informasi data
instansi atau perusahaannya atau pemberi kerjanya. Nah, kemudian silahkan dimasukkan NPWP 15 atau 16 digit, bisa dua-duanya nih, bisa 15 atau 16 dari pemberi kerjanya di poin 2. Nanti nama instansinya akan otomatis keluar, terprefill nih pada saat udah input NPWP. Nah, kemudian yang di nomor 3, silakan diisikan username atau email dari pemberi kerja yang aktif. Jangan lupa di sistem Cortex-nya juga ya. Dan juga bisa diakses ya sama pemberi kerja untuk proses verifikasi nanti. Nah, kalau misalnya email yang diinput itu akan menjadi username nantinya gitu. Jadi username-nya itu menggunakan emailnya ya? Menggunakan email untuk login. Jadi nanti pada saat di halaman login dia akan menggunakan alamat emailnya seperti itu. Terus kalau misalnya udah gitu, berarti klik selanjutnya aja, Mbak? Betul, langsung klik selanjutnya. Itu berarti kita sudah melewati tahap satu. Kemudian tahap 1-2 yaitu data-data yang diinputkan oleh pemberi kerja adalah data penanggung jawab. Nah, ini instansi, sekarang betul. penanggung jawabnya. Nah, data penanggung jawabnya itu berarti PIC lah ya. Kalau kita biasa yang familiar di Cortex itu PIC. Nah, itu diisikan nama penanggung jawabnya, kemudian nick-nya itu akan Prefill juga. Iya, betul. Nah, kemudian terdapat kemungkinan muncul notifikasi data penanggung jawab yang tidak lengkap sehingga mungkin WP harus mengajukan pemutakhiran data nih terkait si orang pribadi penanggung jawab ini. Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang ini penanggung jawabnya tadi tidak berhasil, kemungkinan itu dia harus pemutakhiran data. Iya. Jadi ke KPP-nya ya, betul, ke KPP si penanggung jawab tersebut. Penanggung jawabnya selaku orang pribadi. Betul. Nah, kemudian setelah yang bagian 5 itu terisi, kemudian yang bagian 6 diisi juga informasi lengkapnya, itu adalah NIP. NIP itu adalah nomor induk pegawai. Pegawai ya, berarti NIP, tapi di sini NIP ya. Artinya bahwa memang si pegawai ini adalah dia penanggung jawab si perusahaan itu dengan tanda NIP-nya dia di perusahaan itu. Seperti itu, sesuai data perusahaan. Nah, kemudian jabatannya serta nomor HP dari si penanggung jawab tersebut. HP penanggung jawabnya ya. Ya, berarti masukin NIP, jabatan, nomor HP-nya. Betul. Udah berarti klik selanjutnya klik ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah error message yang bisa aja muncul ya, di mana ditulis itu adalah data NPWP atau instansi perusahaan ditemukan terdapat data penanggung jawab yang tidak lengkap. Ini yang tadi kita bilang tuh harus diurus dulu terkait informasi si penanggung jawabnya gitu. Betul, harus dimutakhirkan datanya. Karena kan tadi kan ada ada data NIK-nya, NPWP, NIDKU-nya. Nah, itu kalau misalnya memang ada yang kosong, itu kemungkinan nggak bisa ketarik di sini. Akan timbul notifikasi seperti ini ya. Betul. Jadi kalau misalnya timbul notifikasi seperti ini, dicek lagi ke KPP si penanggung jawab itu terdaftar ya, untuk dicek apakah ada yang harus diupdate. Nah, kemudian tadi kan udah nih penanggung jawab atau PIC. Nah, nextnya itu yang perlu diisikan oleh pemberi kerja adalah data staff nih. Yang ketiga ya, tahap ketiga ya. Tahap 1 bagian 3. Tahap 1 bagian ketiga, di mana staff ini adalah pegawai yang ditunjuk untuk memang melakukan validasi dan migrasi ini. Jadi penanggung jawab, kalau sekarang staffnya. Iya, betul. Kan tidak serta-merta biasanya PIC kan bukan pihak yang melakukan pekerjaan klerikal gitu ya. Tapi bisa juga sama, boleh. Bisa juga sama. Nah, kemudian kalau misalnya memang berbeda, silakan diisikan di poin 7 itu si NPWP-nya staf yang ditunjuk. Nah, cuma ini memang agak tricky nih karena ada persyaratannya untuk staf yang bisa ditunjuk. Yang satu, dia NPWP-nya itu harus aktif statusnya. Harus aktif. Jadi kalau misalnya non efektif, kadang-kadang kan ada yang nggak ngeh gitu ya. Ternyata NPWP dia tuh udah non aktif gitu. Nah, itu dicek deh kalau misalnya ternyata nggak bisa ya. Atau yang kedua adalah wanita yang memilih untuk pisah harta. Oh, itu nggak bisa juga. Iya. Untuk perempuan
perempuan yang pisah harta Iya. bisa jadi staff. Malah bisa, Oh, salah, malah bisa, Oh. malah bisa. Jadi kalau yang gabung dengan suami yang malah nggak bisa. Oh. Karena kan nanti dia akan menggunakan Iya. nik suaminya, Nik jadi suaminya. otomatis yang muncul bukan dia. Iya. Seperti itu. Jadi memang agak tricky ya, karena kan kadang-kadang memang kalau perempuan itu pilihnya gabung suami Sama ya. suaminya. Jadi kalau di sini di menu portal NPWP ini malah yang gabung dengan suami itu nggak bisa untuk didaftarkan sebagai staff seperti Jadi itu. benar-benar wanita kawin yang memilih pisah harta ataupun MT itu ya. Betul, ataupun ya laki-laki berarti kan. Iya. Oke. Seperti itu. Nah kemudian setelah diisi NPWP-nya, kemudian di kolom 8-nya silakan diisi tadi sama nomor induk pegawai, jabatannya yang bersangkutan, staf tersebut, sama nomor HP HP-nya. pribadinya. Betul. Itu sama kayak penanggung jawab gitu ya. Masukin ID, NIP, jabatan dan nomor handphone. Dan nomor handphone. Nah, berarti kalau itu berarti udah bisa klik selanjutnya ya Mbak ya. Betul. Nah kemudian setelah klik selanjutnya dia kan ada halaman data lainnya nih, tahap 141, di mana di jenis Step berikutnya registrasinya ya. itu ya kita pilih yang validasi NIK. Karena Oke. sebenarnya ada dua, kalau misalnya memang aksesnya tuh yang di versi 1 itu bisa untuk pemadanan NIK NPWP, cuma kalau yang versi 2 memang hanya validasi NIK Validasi aja. NIK aja. Oke. Nah kemudian buat kata sandi nih untuk ini kata sandi yang nanti dipakai di login. untuk login ya, untuk login portal NPWP, di mana kata sandinya ini nggak kayak Cortex nih, nggak ada batasan, jadi bebas. Bebas. Bisa kombinasi angka, huruf dan sebagainya, seperti itu. Kemudian diinput ulang di poin nomor 10 dan nomor 11 ini ada lagi PIN, beda lagi nih sama kata sandi. Nah si PIN ini nanti akan digunakan untuk upload file. Soalnya tadi upload Excel-nya. Excel tadi ya. Berarti habis unggah kita butuh PIN ya. Nah ini beda sama kata sandi pas masuk itu. Nah si PIN ini juga nggak ada ketentuan ya, tapi yang pasti dia harus angka. Terus Itu angka aja. ya. Jadi nggak bisa pakai huruf, nggak bisa pakai yang lain-lain, harus angka. Harus angka. Cuma nggak dibilang berapa gitu ya, berapa digit ya. Nah oke, setelah PIN itu di-input, lalu itu kita klik nomor 12 itu adalah download format registrasi. Jadi selain isi yang di aplikasi ini, ternyata harus ada juga yang harus di-download. Jadi ya di-download dulu, nanti diisi, nanti di-upload gitu. Jadi yang tertulisnya juga ada ternyata gitu ya. Gitu ya. Jadi, tapi formulirnya udah disediakan dengan cara download tadi. Iya, klik yang betul. di sini ya. Betul. Terus Jadi kalau di-download diapain Mbak? di-download nanti diisi, kemudian ditandatangani oleh penanggung jawab dan staf yang tadi terekam itu. Jadi formulir tadi diisi dan harus ditandatangan oleh staffnya. Staf dan penanggung jawab. Penanggung jawab tadi yang udah diisi ya. Jadi karena kan memang kalau aplikasi ini kan nggak kayak Cortex tuh yang ada passphrase-nya menandakan ini orang ini yang melakukannya. Betul. Jadi memang harus ada tanda tangan basah sepertinya ya, seperti formulir itu. yang di-download tadi dan juga habis itu di-upload ya. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah itu tadi buat permohonan yang ini contoh PDF permohonan tadi. yang download tadi ya. Betul, itu nanti diisi dengan lengkap. Nanti ada ketentuannya, misalnya namanya apa dan segala macam itu didetailkan di sini. Sebenarnya yang udah diisi juga sih tadi gitu loh informasinya, cuma dibuat ulang dalam bentuk formulir ini. Nah, ini. Nah kemudian setelah itu tadi bentuk PDF tadi di-upload kembali di sini disertai dengan surat pernyataan, disertai dengan pernyataan ya, biasalah kalau di aplikasi itu mencentang pernyataan ya, dengan ini saya itu yang di poin 15 itu menyatakan apa yang diinput telah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah kemudian kan tadi sudah klik submit ya. Nah setelah klik submit, nah berarti nanti akan terkirim tuh ke email. Email tadi dimasukin ya. Ke email yang dimasukin adalah bagi pemberi kerja untuk memverifikasi registrasi tersebut. Nah dia memverifikasi registrasi, ini ada di email. Nah kemudian klik verifikasi permohonan tuh yang nomor 18.
Ada cukup kayak tulisan gitu ya. betul, cukup diklik aja. Nanti setelah diklik dia akan muncul kata-kata sukses gitu, artinya bahwa sudah diverifikasi permohonannya seperti itu. Jadi tandanya ya untuk kawan pajak kalau udah klik verifikasi terus ada tanda suksesnya ya. Berarti udah berhasil ya Mbak? Iya, udah berhasil artinya. Terus kalau misalnya udah gitu? Itu harus diproses dulu permohonan registrasinya. Iya, diproses dulu oleh DJP seperti itu. DJP dulu ya. Jadi kalau misalnya udah diproses terus berhasil, nanti selesai belum Mbak itu tahap pendaftarannya? Nanti dapat info dari email. Oh, info email lagi. Dari bentuk email seperti itu. Nah, kemudian setelah itu berarti udah selesai tuh tahap daftar ya. Nah, kemudian login deh tuh setelah kita udah tadi kan kita udah menentukan tuh kata sandinya di awal. Nah, kita coba login ke portal NPWP dengan diisikan tadi alamat emailnya sebagai username, kemudian kata sandi yang sudah kita setting dan captcha ya seperti biasa. Baru klik login. Nah, udah nih berarti kita udah bisa masuk nih karena tadi berarti udah dapat persetujuan melalui email bahwa memang sudah bisa masuk terdaftar lah, udah terverifikasi. Nah, berarti kita masuk ke tahap kedua nih Mas Rifki, di mana sekarang pemberi kerja udah bisa istilahnya melakukan validasi ya terhadap data-data pegawainya mereka. Betul. Nah, kalau misalnya wajib pajak lihat di tampilannya itu kan ada beberapa tab ya, tab dashboard, validasi, monitoring dan pengaturan. Nah, kita bukanya yang di tabnya tuh tab validasi, di daftar validasi. Nah, di daftar validasi juga ada dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas daftar konfirmasi, bagian bawah daftar validasi. Nah, untuk yang validasi ini kita lihat yang di bagian bawah. Kalau yang daftar konfirmasi ini terkait pemadanan Mas Rifki, pemadanan NIK. Jadi yang oleh si pemberi kerja itu ya. Betul, layanan yang satunya lagi berarti itu. Oke. Nah, kalau misalnya itu kita ke ini benar daftar validasi ini, maka udah akses tab validasi, kemudian formatnya nih, format Excelnya yang mau diunduh tuh sebelah mana? Nah, itu ada di bagian kiri tuh. Petunjuk ya Mbak ya? Bagian kiri tab validasi itu ada petunjuk di mana formatnya bisa di-download di situ tuh yang di poin 2. Formatnya berupa Excel ya kalau pajak betul. Ya. Bisa di-download di sana ya. Betul, format validasi berupa Excel. Kemudian kita buka, nih muncul di bagian bawah. Nah, diklik enable editing untuk bisa diedit ya. Nah, silakan deh nih dimasukkan nama-nama pegawainya yang mungkin mau dilakukan validasi dan migrasi. Berarti kemarin yang masih NPWP sementara tuh dimasukin deh tuh semuanya. Nik daftar ya. Betul, nik, nama, nomor HP dan email. Nah, pemberi kerja tuh harus meyakinkan pegawainya dulu bahwa nomor HP dan email itu harus bener nih yang dimasukin. Jadi harus bener yang aktif dengan di DJP ya? Oh enggak, jadi yang aktif. Yang jadi aktif aja. Karena bagi mereka ini kan sebenarnya belum ada di sistem kita. Jadi mau dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu harus yang benar. Ya. Maksudnya biar nggak 2 kali kerja gitu loh. Nanti udah masuk harus perubahan data lagi gitu kan. Nah, gitu. Kemudian HP dan emailnya ya. Nomor HP dan email. Nah, kemudian setelah memastikan semua data sesuai nih yang diinputkan, baru deh di upload ya. Tapi pertama-tama sebelum di-upload tuh harus di rename dulu. Jadi Excelnya di rename dulu ya. Harus diberi namanya tuh adalah NPWP pemberi kerja. Tadi di rename pakai NPWP pemberi kerja baru boleh di-upload ya. Betul. Jadi NPWP pemberi kerja 15 digit atau 16 digit. Nanti kalau misalnya nanti dia ada file-file lain yang mau dia upload, bisa di bagian belakangnya ditambahin. Misalnya
01, ntar yang kedua 02 gitu, tapi depannya tetap mesti ada NPWP-nya dia gitu. Jadi tambahan belakangnya ada tambahan nggak apa-apa, yang penting depannya harus Berarti NPWP. 15 atau 16 digit pertamanya NPWP si pemberi, sisanya silakan ya mau modifikasi ya Mbak ya. Betul, karena kan mungkin bisa jadi dia beberapa kali nih upload Excel-nya, kan bisa jadi nih upload Buat Excel yang tandain ini. yang pertama, yang kedua. Iya betul. Berarti kalau udah di-upload itu Kalau udah diupload yang nanti dilakukan lagi. akan ada tanda sukses sudah upload. Nah berarti prosesnya udah mulai jalan tuh dari sistem untuk pertama kali prosesnya validasi dulu. Nah validasi itu melakukan pengecekan nih, berarti pengecekan data NIK Sistemnya tersebut. ya. Atas Excel yang tadi itu ya. Betul. Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan sama pemberi kerja? Jadi pemberi kerja itu tinggal nunggu aja nih dengan cara monitoring dan mengawasi terkait validasi dan registrasi ini. Nah, itu ada di halaman depan yang bagian bawah tadi, monitoring validasi yang poin B. Mungkin bisa dilihat sama kawan pajak di layar. Nah, di poin B ini monitoring validasi bisa kelihatan bahwa tanggal upload Excel-nya tuh kapan, nama filenya tuh apa. Makanya mendingan di belakangnya ditambahin ada deskripsi ya, biar jelas membedakan dengan yang lain. Kemudian jumlah baris, mungkin ini menandakan berapa banyak pegawai nih yang diajukan. Pegawai yang dilakukan validasi tadi ya. Nah, kemudian ada statusnya. Belum maju lagi deh. Nah, itu ada status yang warna-warni tuh, yang warna kuning, merah, hijau tuh. Itu status atas Excel-nya ya. Betul. Jadi apakah dia selesai apa gagal gitu ya. Betul, itu ada diproses. Diproses itu kan artinya sistem lagi sedang melakukan diproses validasi, ya. betul. Jadi itu harusnya tinggal nunggu aja ya. Betul. Nah, kalau gagal berarti mungkin ada kesalahan pada server saat melakukan proses permohonan. Yang gagal nih bisa dicoba lagi. Berarti diupload ulang. Diupload ulang. Dan yang terakhir adalah yang selesai. Itu artinya artinya sudah selesai divalidasi NIK-nya. Lalu selanjutnya dia bisa memonitor terkait status migrasinya ke Cortex. Jadi kan tadi ada 2 tahap ya. Satu validasi dulu NIK-nya, yang kedua migrasi ke Cortex. Nah, migrasinya ke Cortex ini ternyata nggak otomatis juga Mas Rifki. Ini ada yang melakukan. Baik. Jadi kalau validasi itu memang otomatis by system. Kalau migrasi atas data yang valid tadi itu ada proses lain. Di backgroundnya ada seseorang yang melakukan. Jadi memang ada jeda waktunya lah gitu. Oke, nah kemudian nih dicek statusnya. Ini adalah pengecekan status terkait migrasinya ya. Nah, ini bisa dilihat di kolom yang nomor 2 dari kanan. Itu kan ada status migrasi Cortex. Nah, ya atau strip. Kalau ya artinya udah masuk nih, udah termigrasi, udah berhasil. Kalau masih strip berarti masih dalam proses. Itu masih dalam proses. Tadi kan dibilang H+3 ya, dibilang H+3. Jadi bisa +1 juga sih ya. Betul, Mbak, ditunggu aja kalau misalnya mungkin udah lewat baru bisa ditanya-tanya deh ke KPP kenapa belum gitu. Nah, kemudian statusnya nih Mas Rifki yang penting juga. Jadi untuk status validasi ini itu ada 4 status. Ada 4 status. Okay. Status yang pertama itu adalah valid tapi by data Dukcapil. Jadi valid atas pengecekan ke data Dukcapil. Jadi data di Dukcapilnya dia valid ya. Udah sesuai dengan data Dukcapil. Nah, yang kedua valid by data portal. Nah, ini artinya validasinya itu bukan ke data Dukcapil tapi data yang ada di Cortex. Nah, data di portal kita ya, di DJP lah istilahnya gitu. Jadi dia valid secara data yang ada di DJP, bukan data portal ya. Jadi sistem portal NPWP ini melakukan validasi ke satu Dukcapil. Jadi pertama ke sistem sendiri dulu. Sistem portal dulu. Kalau misalnya nggak ada baru ke Dukcapil. Gitu. Jadi statusnya bisa 2, valid by Dukcapil atau mencapai kemiripannya 100% dengan data di Dukcapil. Benar-benar nggak boleh ada beda sedikit pun ya. Iya betul ya. Jadi kalau nama tidak sesuai, tidak mirip, maka statusnya tidak valid. Atau bisa juga memang data NIK-nya tidak ditemukan. Tidak validnya NIK-nya tidak ditemukan.
ditemukan. Jadi tidak valid itu bisa jadi data NIK tidak ditemukan atau nama tidak sesuai dengan Tidak NIK. sesuai dengan NIK. NIK-nya ada tapi namanya tidak sesuai. Jadi berarti kalau NIK orang tapi nama kita itu bisa juga ya. atau misalnya nama kita tapi kadang-kadang kan ada pakai haji gitu, apa pakai dokter gitu. Harusnya namanya aja ya, jangan pakai gelar ya. Atau misalnya ada Owe, kan orang zaman dulu ada Soe gitu, Oh, gitu ada ya. Su gitu kan. Nah, Oh, itu kayak gitu-gitu juga bisa oke. jadi. Jadi mungkin pemberi kerja bisa mengecek kembali ke pegawainya untuk meyakinkan memang datanya sesuai Valid dengan ya. data Dukcapil seperti itu. Jadi nanti yang akan ke migrasi itu yang statusnya valid aja. Valid aja. Oke. Baik valid by Dukcapil maupun portal tadi. DJP. Jadi kalau yang tidak valid harus dilakukan pengecekan lagi ya. Nanti kelihatan di statusnya ini. Di statusnya ya. Kalau status tidak valid ya udah otomatis dia migrasi Cortex-nya akan strip terus. Terus ya. Kalau valid ya dia tinggal menunggu waktu aja seperti itu. Nah kemudian, ini tadi yang cek migrasi Cortex juga. Oke, ini sama sih tadi yang dijelasin tadi ya, bahwa migrasi Cortex-nya dilihatnya di kolom itu dan ini ya. hanya yang valid saja yang nantinya akan Ada jawaban iya di termigrasi. migrasi Cortex ya. Iya Tapi kalau yang betul. tidak valid itu strip ya. Akan strip, jadi memang nggak usah ditunggu, dia nggak akan jadi ya. Seperti itu. Oke, kemudian Kemudian Ya udah ya. harusnya udah selesai ya. Udah. Kalau misalkan udah kayak divalidasi, udah dicek jawabannya migrasi Cortex-nya ya, berarti udah selesai kan sih. udah selesai, pribadinya artinya tadi ya. si NIK-nya tersebut udah ada nih di Cortex dan pemberi kerja udah bisa bikin bukti potong yang benar. pegawai tadi. Istilahnya iya, cuma jangan lupa sebelum buat yang benar, yang lama dibatalkan dulu.